Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 436, betul ya? Dan firman Allah Ta'ala itu betul? Atau menurut tafsir Al-Hasan? Menurut tafsir dan firman Allah Ta'ala, dan apabila diri-diri diperjodohkan, At-Takwir yang artinya dan apabila diri-diri diperjodohkan, At-Takwir ayat 7. Menurut tafsir Al-Hasan, di waktu itu setiap golongan dipertemukan dengan golongan yang sama. Diperjodohkan maksudnya bukan suami istri, maksudnya akan digolongkan dalam golongan yang dulu di dunia dia sefrekuensi. Itu yang kalau bahasa Al-Qur'annya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dikiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya. Nah, tapi sebaliknya wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan akan dikiring ke neraka orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya. Makanya pada akhirnya nanti di akhirat orang itu akan berombongan sebagaimana di dunia orang senang bikin komunitas. Jadi karena kecenderungannya kan manusia itu makhluk napa bersosial. Dan itu biasanya acuannya adalah kecocokan ruh. Karena kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, al-arwah junudun mujannadah. Jadi ruh itu laksana pasukan yang dipersenjatai. Kalau saling mengenal akan saling bertaut. Tapi kalau tidak cocok akan saling mengingkari. Ya, makanya kalau jenengan ada kecocokan secara ruh, rasa, itu biasanya ndak tahu gimana ceritanya, ya wis cocok aja gitu, bertaut gitu. Ya, tapi apa namanya? Klik. Tapi kalau kemudian ada ketidakcocokan, nggak tahu gimana ceritanya, akan ya. Mungkin jenengan pernah dengar statement orang yang berkata begini, kita perasaan baru kenal ya, tapi yo, wah gitu, tapi yo gitu, baru kenal tapi yo gitu. Ada kedekatan karena ada kecocokan secara rohani. Tapi ada orang itu yang pernah saya dengar ucapannya begini, padahal kita udah berteman berpuluh-puluh tahun loh. Padahal sudah berteman berpuluh-puluh tahun, tapi tetap saja nggak bisa klik itu tadi, nggak bisa klik itu. Mbuh ya apa ceritanya? Ya itu tadi, karena apa? Ketiadaan kecocokan secara rohani. Saya pernah tanya orang, itu termasuk suami istri? Saya jawab iya, bisa saja suami istri ada ketidakcocokan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan istrinya yang mengkhianati dakwah beliau itu beliau ada ketidakcocokan itu. Termasuk Fir'aun sama Asiyah alaihissalam. Itu ada ketidakcocokan. Kenapa? Karena
ruhnya memang dasar frekuensinya beda. Sehingga kemudian walaupun suami istri diceritakan tidak cocok. Termasuk Nabi Lut dengan istrinya. Sudah tahu istrinya Nabi Lut siapa? Bulut, ya betul. Saya kan istrinya Nabi Lut Bulut. Nabi Lut. Nah itu karena ada ketidakcocokan sehingga walaupun suami istri ya nggak cocok gitu aja. Termasuk bapak dan anak seperti kisah Kan'an dengan Nabi Nuh alaihissalam, atau antar saudara kandung sekalipun seperti Qabil dan Habil. Pokoknya intinya satu, kalau memang dasarnya secara ruh tidak cocok, tidak akan saling bertaut. Tapi kalau secara ruh cocok, nggak tahu gimana ceritanya, wis soulmate ngono wae. Nah, iya, apa namanya ini? Klik tadi itu. Kalau soulmate itu apa? Kalau soulmate itu ya sami mawon. Nah, nanti di akhirat itu otomatis frekuensinya juga akan diatur sama antara orang-orang yang cocok sama yang tidak cocok itu nanti. Maka orang yang bertakwa akan kumpul dengan orang yang bertakwa, orang yang tidak bertakwa kumpul dengan orang yang tidak bertakwa. Nah, makanya dari sekarang pandai-pandailah mencocokkan kebaikan yang Allah ridhoi supaya nanti kita kumpul dengan orang-orang yang baik, supaya nanti kita bisa bareng-bareng masuk surga. Karena masuk surga itu rombongan-rombongan. Jangan sok-sokan, saya mau masuk surga sendiri. Pertanyaannya punya ongkos berapa? Mau masuk surga sendiri itu punya ongkos berapa? Rombongan, kalau rombongan kan patungan itu. Walaupun nanti memang ada orang-orang tertentu yang nanti masuk surga itu sebagai laksana seorang duta, tamu khusus. Ya, jadi sebagai tamu yang khusus, wafdan, sebagai tamunya Allah tentunya. Ya, tapi ini kelas-kelas beda lah. Kalau bagi kita masuk rombongan aja alhamdulillah ya. Daripada yang enggak masuk. Itu seperti itu. Oh, lanjut nggih. Menurut tafsir Al-Hasan di waktu itu setiap golongan dipertemukan dengan golongan yang sama, Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, dan Majusi dengan Majusi, dan setiap orang yang menyembah suatu sesembahan selain Allah Ta'ala dipertemukan dengan sesamanya. Begitu pula orang munafik dipertemukan dengan sesama orang munafik karena memang frekuensi, dan orang yang mukmin sama orang yang mukmin. Semoga kita termasuk dalam kategori yang mukmin, muttaqin. Amin, Allahumma amin insyaallah. Adapun menurut Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, tapi jadi ulama besar. Bapaknya gento pol-polan, gento itu preman pol-polan, no? Tapi anaknya ulama besar. Nah, kita ini tidak boleh menghina seorang anak hanya karena bapaknya enggak benar. Karena Ikrimah ini bapaknya enggak benar tapi anaknya ulama besar. Namanya Ikrimah radhiyallahu an. Maksudnya di waktu itu roh-roh dijodohkan dengan jasadnya, yakni dikembalikan kepadanya. Ada yang menafsirkan nanti jasad akan dipertemukan dengan ruh dengan jasad maksudnya. Kan kita ini nanti setelah dunia ini kan kita masuk ke alam barzah tuh. Nah, di alam barzah itu kita pisah dengan jasad kita. Jasad kita diparkir di kuburan, roh kita lanjut ke alam berikutnya. Nah, nanti begitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kita akan dipertemukan dengan roh kita akan dipertemukan dengan jasad kita kembali. Cuman saya pernah sampaikan di sini nggih, jasad yang baru nanti adalah jasad yang berbeda. Jadi tidak sama dengan yang sekarang ini. Bahwa bijinya dari biji jasad yang ini, iya, benihnya maksud saya. Tapi bentuknya dibentuk berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Amal, ya kan? Saya salah kan, dibilangin salah, enggak percaya. Ya, jadi itu, jadi dibentuk berdasar informasi amal. Gimana ayatnya itu? Az-zalzalah yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kalau sekarang ini jasad kita ini dibentuk berdasarkan informasi genetika kedua orang tua kita. Maka kalau saya melihat ibu-ibu, orang tua ibu-ibu yang enggak jauh-jauh dari ibu-ibu lah, kira-kira gitu. Saya lihat Bu Popi, bapaknya tentara, gede dhuwur ya wajar anaknya kok Ibu Popi, kira-kira gitu. Itu seperti itu. Atau kemudian kalau saya lihat Bu Yayat, tidak jauh-jauh dari bapaknya Bu Yayat ya kayak gitulah kira-kira gitu. Pokoknya ngoten. Jadi singkat kata singkat cerita, bagaimana amal kita itu yang akan membentuk fisik kita nantinya. Makanya saya sering sampaikan ada yang bangkit bercahaya, sempurna, cacat, lecek, umel, tertunduk, malus, macam-macam. Semoga untuk kita termasuk yang bangkit bercahaya ya, amin, Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan.
Allahu Akbar. Dan ada pula yang mengatakan maksudnya orang yang sesat dipertemukan dengan siapa yang telah menyesatkannya, baik itu setan ataupun manusia. Nanti ada kejadian di mana orang yang masuk neraka itu mencari orang yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah, itu gini nanti. Ini menarik ya. Kalau yang menyesatkan itu iblis, yang iblis itu iblis atau setan dari bangsa jin. Itu memang kan akhirnya kan masuk neraka mereka itu. Ketika dituntut itu mereka cuma ngomong gini aja, lah kamu dulu kok mau ikut saya? Jawaban mereka gitu cuman, lah kamu kok mau ikut saya? Akhirnya ya nggak bisa dituntut. Jadi iblis atau setan dari bangsa jin itu nggak bisa dituntut. Kenapa? Karena ujungnya dia akan mengatakan, loh kamu dulu kok ikut saya? Saya loh cuman ngajak kamu. Makanya kan kalau kita cermati dalam Al-Quran surah An-Nas terutama, kan kerjaan setan itu apa sih? Cuman yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu kerjaannya cuman geridu, merayu, ngajak di dalam hati manusia. Jadi setan tuh cuman kerjaannya membisiki kita. Selebihnya itu kita sudah, selebihnya itu. Makanya kalau bulan Ramadan itu kan dalam hadis yang sahih disebutkan setan itu dirantai, diikat. Itu seolah-olah Nabi mau bilang begini, kalau di luar bulan Ramadan kita sering mengkambing hitamkan setan kan, saya tergoda oleh setan. Nah, kalau bulan Ramadan setannya udah diikat deh. Berarti siapa setannya? Ya kita sendiri berarti. Karena setan itu minal jinnati wanas. Paham ya, paham ya. Nah itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, ya setan kerjanya cuma berbisik. Cuman bisikin gitu loh. Selebihnya kita. Makanya nanti setan itu ketika dituntut dia bilang, loh kamu dulu kok mau? Loh kamu dulu kok mau? Gitu aja. Akhirnya nggak bisa dituntut. Nah, tapi kalau yang setan dari bangsa manusia, disinilah mulai ada hisab di sini. Mulai ada tuntut menuntut berkaitan dengan masalah ini. Jadi gini. Di antara cuplikan dialog yang Allah abadikan dalam Al-Quran nanti di akhirat kejadiannya ini, itu di surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 66 sampai 68 itu. Surah berapa? 33 Al-Ahzab ayat 66, 68, 69 itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami telah mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Apa tuntutan mereka? Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada pemimpin kami itu 2 kali lipat siksa yang kami rasakan, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Ayat ini menceritakan tentang seseorang yang masuk neraka. Dia setengah protes. Saya begini ini ya Allah, gara-gara saya mengikuti pemimpin kami atau orang-orang besar di antara kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota. Tapi pemimpin dalam arti sempit bagi seorang istri siapa? Suaminya. Bagi seorang anak siapa? Orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam pengertian memang disesatkan, diajari yang nggak benar maksudnya, atau dibiarkan tersesat. Tidak pernah dinasihati, tidak pernah diingatkan, tidak pernah ditegur, tidak pernah didoakan misalnya. Maka nanti anak ini nuntut atau istrinya ini nuntut, Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada pemimpin kami itu 2 kali lipat siksa yang kami rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi yang tadinya misalnya ada seorang suami yang harus masuk surga, nggak jadi gara-gara istrinya, masuk neraka gara-gara ulah suaminya, tapi dia diajak suaminya. Termasuk nanti orang tua diajak oleh anaknya masuk neraka bareng-bareng gara-gara apa? Orang tuanya ada andil terkait dengan masuknya anak itu ke dalam neraka. Tapi itu tidak berlaku kalau orang tuanya sudah menasihati, mengingatkan, paling enggak mendoakan. Saya sering sampaikan, kita sebagai orang tua boleh capek menasihati, tapi tidak boleh capek mendoakan. Atau sebagai seorang suami,
Ya fakta di lapangan kan ada sebagian suami itu yang istrinya lebih galak daripada suaminya kan ya ada. Sehingga tidak berani menasihati. Tidak ada model suami itu kalau ceramah di luar itu nakutin orang. Gelarnya doktor, kalau ceramah itu medeni. Dari ini temannya saudara saya. Tapi begitu pulang disentak bojone goblok dadak ya ada. Ngerti maksudnya ya. Nah, jadi kalau yang bersangkutan tidak berani sudah berusaha menasihati, mengingatkan, atau kalau nggak berani mengingatkan dan menasihati, paling nggak terus mendoakan, maka nggak masuk. Kalau dituntut, loh saya sudah mendoakan kamu dulu, saya sudah berusaha kamu itu berubah menjadi lebih baik. Saya sudah. Cuman dasar kamunya aja yang nopo ndablek. Kayak ngono bape sejebab. Nggak bisa dituntut. Makanya kita semua gitu, tidak hanya jenengan tapi juga saya, kalau ngelihat kemungkaran atau hal yang nggak bener lah bahasa sederhana, itu jangan diam. Kalau punya nyali ingatkan, kalau punya nyali. Kalau nggak cukup punya nyali, mohon maaf, faktanya tidak semua orang punya keberanian berbicara. Paling nggak hati ingkari itu, terus doakan. Semoga dapat hidayah, hadahallah, atau pakai bahasa jenengan lah. Ya Allah semoga diberi hidayah. Nah, paham maksudnya nggih? Nah, itu kalau kita melihat sesuatu yang nggak benar ya kita doakan, jangan cuek. Ngerinya nanti kita dituntut itu seperti itu. Nah ini saya ulang tadi ya, kalau untuk setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa iblis maksud saya, itu tidak bisa dituntut karena memang kerjaan mereka membisiki. Tapi setelah itu keputusannya di kita. Makanya mereka hanya mengatakan, loh kamu dulu kok mau, dulu kok mau. Nah tapi kalau yang bangsa manusia memang akan terjadi apa yang Allah beritakan tadi itu, di antaranya itu. Allahu Akbar. Terus kemudian ada lagi yang mengatakan maksudnya orang-orang mukmin dipertemukan dengan para bidadari dan orang-orang kafir dipertemukan dengan setan-setan. Maksudnya nanti di surga semua akan ketemu jodohnya. Yang masuk neraka ya ketemunya setan-setan. Kalau yang di mana itu di surga ketemunya dengan bidadari-bidadari bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan ya ketemu dengan suaminya yang ada di dunia. Kalau suami di dunia masuk neraka ya nanti ketemu dengan laki-laki yang istrinya masuk neraka, atau ketemu dengan jomblo-jomblo yang di dunia jomblo nanti di akhirat jadi nggak jomblo. Pokoknya setelah masuk surga nggak ada yang jomblo kita jawabnya wis. Dan nggak usah berpikir ya ketemu dia lagi, nggak, tenang nanti berubah di akhirat itu suami jenengan berubah karena ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu agak sana gangnya sebelah sana itu loh, bukan tempat lain, ada tempat lain. Itu mengatakan, ya ketemu dia lagi Ustaz, ya dia lagi. Enggak, percayalah bahwa nanti suami Anda di surga itu insya Allah sudah enggak sama dengan yang di dunia ini, berubah lebih kewanteng. Oh gini bagus, tidak kenal, gini bagus. Tadi hadis Bukhari Bu, roh itu saling mengenal. Iya, roh itu saling mengenal. Walaupun sudah berubah, tapi tetap saling mengenal. Jadi nanti walaupun sudah berubah wajahnya saling kenal. Loh, Wagiem, Mas Tukimin, ya tetap ketemu itu seperti biasa. Allahu Akbar. Izin saya minum dulu nih. Ini saya kok banyak sajennya dari siapa ya matur nuwun nggih. Jazakillah khairan yang ini ngasih sesajen depan saya. Iya, sesajen kan sesuatu yang disajikan ngoten maksudnya. Oh, lanjut. Jadi akan ketemu dengan bidadari, kalau bidadari dengan bidadara. Kalau perempuan ya dengan bidadara, suaminya itu bidadara. Allah. Tapi perlu catat dengan baik ya. Jadi di surga nanti itu istilah bidadari dan yang lain-lain itu hanyalah nikmat yang sifatnya selingan saja. Yang pokok dari nikmat surga itu adalah perjumpaan dengan Allah. Itu yang pokok. Yang ini tadi itu selingan saja itu.
Cemilan sajalah, cemilan saja. Tidak, memang betul. Yang pokok nikmat surga yang pokok itu adalah perjumpaan dengan Allah. Ya kayak jenengan kalau di dunia ini kan ya, selingannya kan banyak toh, nggih selingannya banyak. Ada yang jalan-jalan ke mana itu, Candi Borobudur tak kemana gitu ya. Ada yang macam-macam. Jadi ya itu kan selingan saja. Yang pokok itu adalah ya di rumah bahagia bersama keluarga, itu kan yang pokok kalau di dunia ini. Kalau di akhir nanti ya perjumpaan dengan Allah, itulah yang pokok itu. Allahu Akbar. Lanjut. Dan firman Allah Ta'ala di surah At-Takwir ayat 8 sampai 9 yang artinya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Bi ayyi dzambin qutilat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang dibunuh itu nanti akan ditanya dengan sebab dosa apa kamu itu dibunuh. yakni anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup di zaman jahiliyah. Di zaman itu orang-orang mengubur anak-anaknya yang perempuan hidup-hidup karena dua alasan. Yang pertama, mereka beranggapan bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah. Maka mereka bermaksud menggabungkan anak-anak perempuan dengan para malaikat sebagai putri-putri Allah. Kedua, mereka khawatir menjadi miskin dan kelaparan gara-gara anak perempuan yang dianggap aib oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ditanyainya anak perempuan yang dikubur hidup-hidup tujuannya adalah untuk mengecam pembunuhnya, seperti halnya pertanyaan yang ditujukan kepada seorang anak kecil jika dia dipukul. Mengapa kamu dipukul? Apa salahmu? Dan dalam kaitan ini Al-Hasan berkata, Allah Ta'ala berkehendak mengecam pembunuh anak perempuan dengan dikubur hidup-hidup karena dia dibunuh tanpa dosa. Sementara itu ada sebagian orang membacanya wa idzal mau'udatu sa'alat. Wa idzal mau'udatu sa'alat. Maksudnya bahwa anak perempuan itu kelak akan bergayutan pada ayahnya. Seraya bertanya, karena dosa apa engkau membunuhku? Dan ada lagi mengatakan bahwa ini maksud su'ilat ialah bahwa si pembunuh itu akan diminta pertanggungjawaban mengenai anak yang dibunuhnya itu, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 34 terjemahannya tadi itu. Saya mau terangkan dulu gini ya. Di antara ciri khas jahiliyah, masa kebodohan yang saat itu tidak hanya terjadi di timur ya, tapi juga terjadi di barat. Saya ulang, catat baik-baik. Masa jahiliyah itu tidak hanya terjadi di timur, di Arab, enggak, tapi juga terjadi di barat. Ciri khasnya apa? Wanita direndahkan. Di antara ciri khas masyarakat jahiliyah itu, baik di timur maupun di barat, termasuk di Eropa saat itu cirinya adalah wanita dihinakan. Itu ciri masyarakat jahiliyah. Dan saya ulang, ini tidak hanya terjadi di Arab, ini terjadi di barat juga. Tidak hanya di timur tapi juga di barat. Allahu Akbar. Ya, termasuk munculnya emansipasi wanita kan gara-gara itu diantaranya. Tapi saya mau terangkan lebih dalam lagi gini. Begitu Islam datang, Islam itu punya prinsip-prinsip yang memuliakan kaum wanita. Islam itu. Jadi begitu Islam datang, Islam itu punya prinsip yang memuliakan kaum wanita. Sehingga kaum wanita yang saat itu tidak hanya tidak mendapatkan warisan. Monggo. Bahkan wanita itu seperti barang yang bisa diwariskan pada saat itu. Begitu Islam datang, diangkat derajat kaum wanita itu menjadi memiliki hak waris. Sehingga Islam itu telah mengangkat derajat kaum wanita di masa itu hingga sekarang ini dari -1 ke +1. Jadi jangan kita mengira Islam itu mengangkat wanita dari 0 ke 1, bukan. Dari -1 ke +1. Itu sejarah mencatat. Karena sebelum Islam datang saat itu wanita tidak hanya tidak mendapatkan warisan, bahkan wanita bisa diwariskan seperti barang.
Begitu Islam datang, wanita di posisi yang sangat bagus sehingga dia bisa mendapatkan warisan. Itu namanya apa? Mendapatkan, diangkat derajatnya dari -1 ke +1. Dari 0,1 ke 1 aja udah luar biasa. Ini dari -1 ke +1. Satu dulu. Dalam Islam juga diajarkan satu ajaran yang sangat mendasar. Di antaranya disampaikan oleh Ibnu Asakir dalam riwayatnya. Saya baca riwayat ini dalam fikih sunnah saya sabik. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah menghinakan wanita kecuali laki-laki yang hina. Jadi Islam sampai membuat satu tolok ukur, kalau ingin tahu apakah laki-laki ini mulia atau hina di sisi Allah, dilihat bagaimana sikapnya kepada wanita. Kalau dia anak, bagaimana kepada ibunya. Kalau dia seorang suami, bagaimana kepada istrinya. Kalau dia memuliakan, mulia dia di sisi Allah. Kalau dia menghinakan, hina dia di sisi Allah. Bagaimana sikapnya kepada wanita, kalau dia anak kepada ibunya, kalau dia seorang suami kepada istrinya, kalau dia seorang ayah kepada anaknya, kalau kakak kepada adiknya, kalau adik pada kakaknya, yang perempuan terutama. Secara khusus sih maksud saya. Tentu pada semua kita harus, tapi ini yang secara khusus. Kenapa? Karena pada saat itu banyak sekali sikap yang sifatnya merendahkan kaum wanita. Maka Islam mengukur kemuliaan seseorang itu di antara dari bagaimana sikapnya kepada wanita. Jangan kalau pengen tahu ini orang mulia atau tidak, di antara tolak ukurnya bagaimana sikapnya kepada istrinya, ada gitu aja di antaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik sikapku kepada istriku dibandingkan dengan kalian. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sikap beberapa orang yang tidak baik kepada istrinya, istri mengadu kepada Nabi kita Muhammad SAW karena diperlakukan tidak baik oleh suaminya. Terus Nabi menasihati para sahabatnya mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Jadi kalau kita ingin seorang laki-laki, kalau ingin kita apakah dia termasuk laki-laki terbaik dalam pandangan Rasulullah Muhammad SAW, maka diukur dari bagaimana sikapnya kepada siapa? Istrinya. Apakah dia memuliakan atau menghinakan? Itu seperti itu. Nah, makanya ketika seorang suami membawa pulang istrinya ke rumahnya misalnya, itu akan sangat elok kalau dia berkata kepada ibunya, "Bu, ini istri saya. Dia telah rela meninggalkan keluarganya untuk tinggal bersama dengan kita. Ayo Bu, kita sayangi dia, kita hormati dia." Sehingga diharapkan nanti ibu mertuanya itu juga ikut memuliakan istrinya. Enggak terjadi selek, walaupun memang rawan konflik biasanya antara orang tua perempuan suami dengan menantu perempuan. Tapi harusnya begitu. Karena ini anak perempuan yang telah meninggalkan keluarganya demi tinggal bersama dengan saya, Bu. Tentu sepatutnya kita menghormati dia sebagaimana di rumahnya dia laksana putri, maka di rumah kita pun kita hormati laksana putri. Putrinya Pak RT maksudnya. Masa putri raja? Ya enggak. Kita hormati. Paham maksudnya ya? Ya itu. Itu begitu dalam Islam itu. Nah, makanya perbuatan orang-orang jahiliyah ini enggak cocok dengan ajaran Islam itu. Makanya nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ada yang mengatakan jahiliyah modern sekarang itu anak belum lahir pun sudah dikubur, sudah dimatikan maksud saya. Ya kan aborsi itu, aborsi. Nah, saya pernah cerita di sini ya tentang MUI itu pernah mengeluarkan fatwa soal aborsi. Sebelum fatwa dikeluarkan seperti biasa mengundang pakar-pakar dokter yang di bidang kandungan itu. Nah, di antara yang diundang itu adalah dokter
yang dulunya tapi udah tobat katanya, nggak tahu kena sanksi ID apa enggak, ada dokter nggak ngerti. Yang jelas dia sudah tobat ceritanya, dia sudah tobat. Jadi dulu dia melayani aborsi itu. Tapi menurut informasi yang saya terima dari Sekjen MUI saat itu, tapi beliau sudah tidak lagi sekarang, nggak tahu bagaimana mekanisme itu. Diundanglah itu, suruh ngasih gambaran tentang bagaimana aborsi itu, dan beliau punya videonya. Judulnya videonya itu teriakan tanpa suara itu bahasa Inggrisnya apa? Silent scream, scream betul nggih? Nggih, saya kan nggak pede bahasa Inggris. Ya silent scream lah, ya mak gitu mak ya. Ya pokoknya teriakan tanpa suara itu. Nah di videonya itu nanti dilihat di YouTube kalau memang masih ada ya, itu di rahim itu kan, maaf ini ada dokter saya nggak enak, teman di video itu nanti bisa dilihat, nanti ada alat yang dimasukkan gitu ya, betul ya, dimasukkan gitu, kayak ada jarumnya, ada suntiknya apa enggak gitu, apa dong ya, nggak tahu apalah itu namanya nggih. Itu menarik itu, kalau bayi itu udah 4 bulan ke atas itu mau ditusuk pakai apa itu alatnya itulah, itu dia menghindar. Nanti lihat sendiri dari videonya, saya bukan ahlinya, itu dia menghindar ini. Jadi menghindar, tapi wong rahim itu kecil, mau nggak mau dia kena juga kan, set gitu. Begitu kena itu, set dia gini, gitu. Begitu kena itu, gitu. Makanya dikasih judul apa? Silent itu teriakan yang tanpa suara itu. Apa ini maksud ayat itu nanti, bahwa anak ini nanti akan bicara. Dengan sebab dosa apa saya dibunuh? Walaupun nanti dalam Islam aborsi itu ada rincian hukumnya, tidak semuanya terlarang, ada rincian hukumnya. Ya, ada rincian hukumnya. Dan saya kira kalau di kedokteran juga ada aturannya, Bu Dokter nggih? Ada aturannya. Ketika harus memilih itu terutama. Ya, tapi dalam Islam juga sama, ada rincian hukumnya. Tidak jangan dipukul rata. Kalau dipukul biasanya nggak rata, benjol. Gitu. Lanjut. Dan firman Allah Ta'ala di surah At-Takwir 10, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, At-Takwir 10, yakni untuk dihisab. Tapi soal hisab ini kita bicarakan lebih lanjut nanti insyaallah. Nanti akan kita bicarakan ya kira-kira 5 tahun lagi insyaallah. Tapi saya mau terangkan dulu dari sekarang aja. Jadi gini, secara umum ini sering saya sampaikan, saya kira untuk mengingatkan saja. Di saat dihisab itu ada 3 keadaan. Ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Ada yang bebas hisab. Ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Dan ada yang didesak dalam hisabnya. Saya ulang ya, ada yang dihisab dengan hisab tanpa hisab pertama. Yang kedua, dihisab dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, didesak dalam hisabnya. Bebas hisab, hisab mudah, didesak dalam hisabnya. Ada 3 macam. Secara umum, yang pertama kedua selamat masuk surga ini insyaallah. Semoga kita di dalamnya ya, amin insyaallah. Tapi yang ketiga secara umum celaka dia. Masuk neraka lah, naudzubillah min syarri dzalik ya, naudzubillah. Nah, untuk yang pertama, ini sering saya sampaikan kemarin ya, bahwa kuotanya terbatas. Cuman 70.000 dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat hadisnya, kuotanya udah habis. Karena terakhir sahabat Ukasyah radhiyallahu anhu yang ngambil jatah masuk surga tanpa hisab itu. Tapi di kitab ini nanti insyaallah kita ketemu ya, dari 5 tahun lagi lah kira-kira ketemu lagi. Kita akan ketemu di sini insyaallah nanti ketemu. Kata Imam Al-Qurtubi setelah beliau menghimpun beberapa hadis yang terkait, beliau menyimpulkan bahwa ada kemungkinan kuotanya ditambah. Nah, sehingga kita masih ada harapan, Bu. Masih ada harapan berharap pada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan.
Nah, yang kedua, hisab yang mudah. Nah, yang ini Nabi tidak menyebutkan batas kuotanya. Selonjor boleh, yang kesemutan ya silakan selonjor, berdiri lompat-lompat juga boleh, silakan. Yang nyaman aja kalau sama saya itu. Apa mau duduk di kursi kayak Bu Ana, monggo. Semoga lekas pulih ya, saya walafiat kembali Bu Ana. Masya Allah. Barakallahu fiha. Jadi intinya satu. Kalau yang kedua ini tidak dibatasi kuotanya. Berarti kita ada punya kesempatan untuk masuk kategori yang kedua. Itu pun juga selamat. Kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah hisab untuk hamba. Ini juga masih selamat. Yang terakhir didesak dalam hisab ini yang celaka. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau untuk yang pertama, saya kira sudah saya sampaikan juga hadisnya terkait menghindari 3 hal ya. Tatoyur. Yang kedua, tidak minta diruqyah. Yang ketiga, tidak berobat dengan besi panas itu. Tatoyur itu berkaitan dengan akidah ya, keyakinan di mana kita tidak boleh punya anggapan buruk terkait dengan pertanda yang Allah buat misalnya. Kalau sampai tatoyur itu membatalkan kita dari berbuat baik bisa syirik memang. Tapi kalau nggak sampai ya cuman masuk dalam ranah takhayul dan khurafat. Contoh gini misalnya, ini saya contohkan ya, Panjenengan mau silaturahim ke rumah orang tua atau ke rumah mertua. Tiba-tiba ketiban cicak. Waduh, apa sih ini? Udah nggak jadi. Ya. Ini bisa tatoyur yang berdampak pada perbuatan syirik. Hati-hati. Terus gimana yang betul? Kalau kata Nabi al-fa'al, optimis saja. Saya mau silaturahim ke orang tua kok. Kata Nabi kalau silaturahim rezeki dilapangkan, umur dipanjangkan. Bismillah, barokah, jalan. Dan penetralisirnya adalah tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tapi tolong dibedakan dengan firasat ya. Kalau tadi kan pertanda, kalau ini firasat. Beda kalau firasat. Kalau firasat itu nggak tahu gimana ceritanya kok perasaan nggak enak gitu. Pernah ngalamin nggak itu? Tiba-tiba kepikiran suami, kepikiran anak, rasanya gak enak gitu. Kepikiran orang tua gitu. Yang model ini ada hadis yang sebagian ulama mensahihkan dan ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan juga yang saya tahu. Sehingga saya hadis riwayat At-Tirmidzi. Berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Kalau firasat beda sama pertanda tadi. Ini firasat ini nggak tahu gimana ceritanya itu, kok ada rasa yang menggelisahkan itu. Ya apa tuh? Nah, kan gitu nih. Kadang pernah nggak, saya nggak tahu orang lain bangga. Itu jangan, kalau anak jangan cuma ditelepon, jangan cuma di video call, tapi doakan. Kenapa? Karena telepon, video call tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir dengan izin Allah adalah doa. Maka doakan. Paham ya? Atau sedekah. Nah, kalau kepikiran apa sedekah. Nah, jadi tidak termasuk tatoyur, itu sesuatu yang memang Nabi menyebutkan kita suruh berhati-hati. Firasat termasuk mimpi. Nah, itu tidak masuk tatoyur, itu mimpi itu. Kenapa? Karena ada hadis sahih riwayat At-Tirmidzi juga, di mana Nabi bersabda, "Aukamakal, satu di antara 46 cabang kenabian, satu di antara 46 kenabian itu adalah mimpi." Karena kita tahu di antara para nabi itu menerima wahyu melalui mimpi. Seperti Nabi Ibrahim itu melalui beberapa hadis Mi'raj itu juga melalui mimpi di antaranya. Informasi langit ya, itu di antaranya melalui mimpi, bukan Mi'raj. Informasi langit itu di antaranya melalui mimpi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita mimpi, kata Nabi sederhana saja. Kalau baik ceritakan, nanti saya akan takwil. Kalau buruk, kalau Anda sedang tidak haid, wudu, sholat 2 rakaat, berlindung kepada Allah. Kalau lagi halangan, berlindung kepada Allah. Takutnya itu setan, bolehlah sambil meludah ke bawah, ke kiri itu. Takutnya itu godaan setan. Meludah ke kiri dikit aja. Jangan dikit aja.
Ngoten. Itu kalau takutnya godaan setan. Takutnya apa? Godaan setan. Nah, perintah Nabi kalau mimpi buruk jangan ceritakan kepada orang yang akan seneng kalau kita mimpi buruk. Jadi kalaupun kita menceritakan kepada orang yang terpercaya, yang sekiranya kalau dia dengar cerita kita itu, ya Allah Mbak, semoga Allah lindungi sampean Mbak, tak tunggu selamat sampean Mbak ya itu ceritakan sama orang yang model gitu itu nggak apa-apa, sehingga keluar doa-doa yang baik. Tapi kalau jenengan ceritakan kepada orang yang nggak suka sama jenengan, kapok mate kan, ya itu repot itu nanti. Makanya jangan ceritakan kepada orang yang benci sama kita, ceritakan sama orang yang punya pikiran baik tentang itu. Maka mimpi tidak boleh diremehkan. Ciri mimpi yang nggak boleh diremehkan itu apa? Begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Itu namanya isyarat. Cirinya itu gitu. Sebagaimana di surah Yusuf, mimpinya seorang raja, mimpinya 2 orang penjara bersama Nabi Yusuf, termasuk mimpinya Nabi Yusuf itu sendiri. Nah, jadi itu cirinya apa? Begitu bangun bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Itu namanya ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Walaupun itu tidak selalu isyarat akan datang, belum tentu. Bisa jadi itu pertemuan roh dengan roh juga. Iya, itu seperti itu. Maksudnya kalau mimpi, alhamdulillah saya itu dengan izin Allah sering diberi kesadaran. Begitu mimpi, ketemu dengan seseorang, rasanya nggak mungkin paling mimpi ini. Itu. Oh, berarti mimpi itu roh dengan roh sedang bertemu mungkin. Iya, saya ketemu Bu Dona misalnya. Lagi mimpi, nggak mungkin mosok Bu Dona ketemu aku misalnya. Nah ya itu namanya bisa jadi itu bisa pertemuan roh dengan roh, ya bisa gitu, atau bisa jadi itu isyarat yang akan datang, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, bisa jadi. Makanya Nabi mewanti-wanti kita tidak boleh main-main soal apa tadi mimpi, itu seperti itu. Jadi itu nggak masuk dalam kata-kata. Yang kedua tidak minta diruqyah. Karena biasanya orang yang minta diruqyah itu kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah tawakalnya kurang. Nah, makanya kalau bisa belajar meruqyah diri sendiri. Walaupun bukan tidak boleh, boleh minta diruqyah sama orang lain, tapi biasanya orang yang minta diruqyah itu biasanya tawakalnya kurang kata Syekh. Makanya pantas kalau nggak dapat jaminan itu. Nah, terus ada juga yang menafsirkan ruqyah di situ, ruqyah di situ maksudnya adalah jampe-jampe. Mantra yang nggak benar maksudnya mantra, tapi karena mantra itu ada yang benar ada yang nggak benar. Kalau mantra yang nggak benar itu adalah mantra yang mengandung kesyirikan. Amatok ajuku semar mesem atau semar goyang apa jaran goyang, misalnya gitu. Tapi kalau yang sifatnya tidak mengandung kesyirikan itu oleh Nabi diperbolehkan, hadisnya Sahih Muslim. Ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dulu kami di masa jahiliyah juga meruqyah. Hadisnya Sahih Muslim. Kata Nabi, tunjukkan ruqyah kamu, ditunjukkan ke Nabi. Kata Nabi, selama tidak mengandung kesyirikan boleh, kata Nabi. Maka dulu di kita itu, zaman saya masih kecil itu, atau di zaman saya masih muda dulu, itu kadang ada orang tua itu yang ndongakno anak itu, Bismillah. Tombo teko, loro lungo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Minum obat itu loh, dapat obat dari dokter, suruh minum, bismillah, tombo teko, loro lungo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini Buyan nggak ngerti artinya ini. Bismillah, obat datang, penyakit pergi, itu Buyan artinya. Iya, ada juga yang dulu saya ini kan kalau mau tampil pidato itu sama guru saya diajari doa gini. Ternyata itu belakang saya tahu itu bukan doa, ternyata itu semacam doktrin ya, semacam motivasi gitu loh. Aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak, aku gagak kon tunggak. Tunggak penculane gagak, gak ono apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Oh, ternyata biar berani itu maksudnya itu. Saya baru paham itu. Lah ya gak ono apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Ada lagi dulu orang tua itu ngajari Allahumma cespleng. Cespleng itu mujarab. Ngemanjur Allahumma cespleng ya Rahman ya Rahim Allahumma kun lana wa la takun alaina. Ini Bu Yayat enggak paham artinya ya. Ya Allah manjur gitu. Ada lagi yang gini, ya Allah walik krimbiang fa inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusra ono angel ono gampang gitu. Dulu itu gitu. Nah itu selama tidak mengandung kesyirikan boleh.
Itu hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya apa? Sahih Muslim. Tapi jenengan punya yang sudah ada Al-Quran dan hadisnya sebagai yang itu juga lebih baik. Itu yang lebih baik. Ngoten nggih? Itu diantaranya. Allah Akbar. Terus yang ketiga tidak berobat dengan K. Ini yang saya kurang paham ya. Berobat dengan besi panas itu. Saya nggak paham konteksnya bagaimana itu. Tapi yang pasti itu Nabi mengatakan nggak akan tidak bisa masuk surga tanpa hisab nanti. Kalau mau tanpa hisab ya jangan berobat dengan besi panas itu. Saya nggak paham konteksnya kalau yang itu. Mungkin ada yang lebih ngerti, saya kurang tahu. Terus kalau hisab yang mudah itu kiatnya sudah sering saya sampaikan, ada 5 kiat itu ya. Yang ibu-ibu sudah enggak lupa masih ingat ya. Ada 5 itu. Pertama minta kepada Allah hisab yang mudah. Perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga banyak-banyak memaafkan sesama. Yang ketiga tutup aib saudara kita. Yang kelima permudah urusan sesama. 5 itu yang sering saya sampaikan itu loh. Pertama minta kepada Allah hisab yang mudah. Kalau banyak orang yang takut ntar dihisab loh, kamu dihisab loh, nanti hisabnya berat loh. Ya oke, ada ketakutan, tidak apa-apa. Ingat, penetralisir ketakutan adalah harapan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Hadisnya dari At-Tirmidzi, Nabi bersabda qamal, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dari apa yang dia takutkan. Jadi apa yang kita takutkan insya Allah nggak akan terjadi. Kenapa? Karena kita sudah melayangkan harapan yang baik. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Itu di antaranya. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Maka insya Allah itu yang terjadi. Semoga ya, amin insya Allah. Itu yang pertama. Tentu harapan kita lagi adalah semoga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Karena kalau kita udah tobat, yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Dalam hadis qudsi. Kalau Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Termasuk pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik insyaallah. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22. Oh ya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bokya memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? An-Nur ayat 22. Yang keempat, tutup aib saudara kita, karena dengannya aib kita ditutup oleh Allah dunia akhirat. Yang terakhir, permudah urusan sesama agar urusan kita dipermudah oleh Allah dunia akhirat. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin insyaallah. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh kalau ada. Monggo Bu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Saya mau berangkat dari sebuah hadis. Hadis sahih tentang syafaat. Hadis sahih tentang apa? Syafaat. Diceritakan dalam hadis sahih itu bahwa nanti aukamakal syafaat Nabi kita Muhammad SAW itu menyentuh hati seseorang yang gelap gulita, tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik, la ilaha illallah. Kalau bahasa kita syahadat lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang yang telah bersyahadat dengan sungguh-sungguh
Walaupun itu misalnya hanya menjelang dia menikah saja misalnya gitu. Asal dia dengan sungguh-sungguh bersyahadat itu, bahwa kemudian setelahnya dia tidak mengamalkan apa yang menjadi ajaran agamanya, tapi dia tidak pernah membatalkan apa dalam syahadat dalam hatinya itu, maka insya Allah dia masih potensial diakui sebagai seorang yang beragama Islam, yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, termasuk juga insya Allah berhak mendapatkan doa dari saudara sesama muslimnya. Nah, kecuali yang bersangkutan nyata-nyata membatalkan itu dengan misalnya ya nyata-nyata keluar dari Islam atau menghina syariat Islam dan seterusnya, itu beda bab nanti itu. Tapi secara umum selama hal itu tidak dia buat, semoga apa ada dalam hatinya itu tetap tercatat sebagai bagian bahwa dia adalah seorang hamba yang Islamnya diterima oleh Allah, walaupun dia bukan seorang muslim yang ideal istilahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakillah khairan. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Bu Dokter. Bagus. Baik, saya mau cerita dulu ya. Memang ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama termasuk kalau kita datang ke ruqyah yang syariah itu termasuk kita tidak akan mendapatkan jatah. Iya, betul. Itu pendapat yang pertama. Alasan saya Utsaimin di antaranya yang pernah saya baca, biasanya orang yang ngandelin orang lain itu tawakalnya kurang biasanya. Satu. Tapi ada pendapat yang kedua memang Bu Dokter, ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu mengatakan begini Bu Dokter. Seseorang itu walaupun yang dimaksud dengan ruqyah dalam hadis itu maksudnya jampe-jampe atau mantra-mantra yang syirkiyah maksudnya. Sehingga kalau yang ruqyah syariah tidak apa-apa. Nah, kalau Bu Dokter nanya ke saya begini, saya sebenarnya termasuk yang cenderung pada tidak apa-apa, saya pribadi. Cuman untuk sikap hati-hati akan lebih baik kalau seandainya kita itu belajar meruqyah diri sendiri. Saya itu tidak sekali sih, sudah beberapa kali diminta orang untuk misal datang ke rumahnya berkaitan untuk menganalisa apakah rumahnya ada setannya atau tidak gitu ya. Tapi saya sering bilang, saya bukan ahlinya, saya bilang gitu. Saya ngomong apa, saya bukan ahlinya. Saya kalau ngomong ahlinya nanti saya capek suruh ngurusi jin-jin itu. Nah, saya bilang saya bukan ahlinya. Biasanya saya bekali doa, kalau mau baca ini. Ya, supaya beliau mau wiridan sendiri. Walaupun saya kasih bonus kadang deteksi dasar saja. Biasanya saya bacakan Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, terus akhir surah Al-Baqarah. Itu biasanya kalau ada jinnya itu biasanya akan ada reaksi biasanya. Terus di ayat kursi itu kadang saya ulang-ulang kepada kata wala yauduhu hifdzuhuma itu laksana bom bagi bangsa jin yang mengganggu. Itu biasanya nanti akan terasa itu biasanya. Mentok terakhir kita bacakan sholawat, biasanya sholawat itu akan jin senakal apapun kalau dibacakan sholawat biasanya nangis biasanya. Iya biasanya gitu. Sebandel apapun dia kalau dibacakan sholawat biasanya nangis biasanya. Tapi itu hanya deteksi dasar saja. Selebihnya ya saya suruh zikir sendiri yang bersangkutan biasanya gitu. Karena saya bukan pakarnya ya, bukan pakarnya ruqyah. Dulu saya pernah menekuni itu. Sewaktu saya masih di Surabaya pernah menekuni itu. Suatu saat saya diundang orang di Surabaya, saya. Beliau kan ada masalah ya, saya nasihati dulu kan, karena saya kan tidak mau kosongan lah, saya nasihati orangnya kan. Saya buka nasihat saya itu gini, Bu, semua orang itu punya masalah. Saya punya masalah, ibu juga punya masalah. Begitu saya ngomong saya punya masalah itu, ibu itu nyeletuk, mosok Ustadz punya masalah katanya. Paham maksudnya ya? Jadi orang kalau jadi tukang ruqyah atau tukang ngobati orang itu seolah harus perfect. Ya kayak Bu Dokter kan kayak nggak boleh dokter itu sakit, padahal dokter yang manusia kan. Lama-lama wah
repot angel ya kon ideal terus aku iki. Semua akhirnya sejak itu saya tidak saya tekuni ya. Nah, sejak itu saya lebih ngajari saja. Kalau mau baca ini baca ini. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Ngoten Ibu Dokter. Nggih. Monggo Bu Dokter. 5 lagi juga boleh. Ya. Ya. Bagus. Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa hukum aborsi dalam Islam itu tidak sama. Jadi dirinci. Di antaranya adalah ketika ada kasus misalnya harus memilih misalnya antara anak atau ibunya. Maka fikih Islam mengatakan pilih ibunya. Jangan pilih anaknya. Sehingga kalau dengan terpaksa misalnya itu digugurkan itu tidak apa-apa. Walaupun dia sudah ada nyawanya. Kenapa? Karena pilihannya ibu atau anak. Sementara anak kan belum lahir. Kalau ibunya kan sudah jelas manusianya. Nah, sementara anak ini walaupun sudah umur 4 bulan di dalam kandungan sudah anak, sudah manusia tapi kan belum lahir. Maka pilih ibunya. Jangan pilih anaknya. Itu dalam fikih Islam boleh. Satu dulu. Yang kedua, ada antisipasi misalnya menurut keterangan ahlinya. Dan saran saya jangan satu ahli. Kalau bisa cari referensi beberapa dokter ahli, cari pertimbangannya. Ini nanti kalau lahir akan ya mengalami hal-hal yang tidak secara ilmu kedokteran ya itu tidak bagus lah istilahnya gitu. Nah, singkat cerita, boleh nggak yang begini ini misalnya kalau misalnya diambil keputusan untuk digugurkan misalnya. Maka saya ulang, jangan satu dokter kalau bisa. Cari beberapa referensi dokter yang lain yang siapa tahu ada kemungkinan bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada pilihan dan misalnya para ahli menyarankan untuk misalnya dieksekusi, ya monggo atas penjelasan ahlinya. Tapi saya punya cerita dari jamaah saya sendiri, beliau memilih lanjut pernah. Jadi semua dokter mengatakan ini nanti akan terjadi bla 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 bla. Beliau mengatakan Bismillah saya pilih lanjut. Udah, ambil lanjut dibantu dokter supaya bayi ini tidak ada masalah bla bla. Qaddarallah lahir sempurna tapi meninggal. Ya, qaddarallah lahir sempurna tapi meninggal. Jadi ya dokter sudah mengantisipasi dan beliau milih bertahan. Saya milih lanjut kata dia. Ya sudah dilanjutkan. Qaddarallah ya tadi dengan dibantu bla 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 qaddarallah lahir sempurna lahirnya tapi kemudian meninggal. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau atas pertimbangan ahlinya boleh tidak apa-apa. Sama dengan itu, kan dalam Islam itu ada rumus. Mempercepat kelahiran boleh, tapi mempercepat kematian tidak boleh. Saya termasuk yang pernah diundang di Rumah Sakit Hermina itu saat itu pihak rumah sakit dan dokternya menyarankan dicopot sudah alat-alatnya itu. Nah, sementara keluarga tidak mau. Ya kalau keluarga nggak mau ya sudah terus sesuai dengan saya dengan segala konsekuensinya. Tapi andaikan keluarga mau atas penjelasan ahlinya dan dia percaya, kalau nggak percaya cari beberapa referensi yang lain. Sehingga dengan sangat terpaksa alat itu diambil misalnya, maka itu tidak termasuk pembunuhan insya Allah. Kenapa? Karena itu bagian dari atas penjelasan ahlinya sudah. Nah, Islam itu sangat mengapresiasi penjelasan ahlinya dalam hal ini. Tapi ya gitu kalau bisa jangan puas dengan satu. Tanya lagi ke dokter-dokter yang lain. Saya tidak tahu akhirnya dia cabut apa tidak. Tapi pas bersama dengan saya itu karena keluarganya kekeh tidak mau dicabut. Sampai saya pulang akhirnya memang nggak dicabut itu. Tapi saya tidak tahu apakah akhirnya dicabut apa tidak. Itu seperti itu. Karena begini, beda antara mengobati dengan mempertahankan itu beda. Kalau mengobati itu ada harapan sembuh, ada perkembangan gitu loh. Nah, kalau ini kan cuma mempertahankan, artinya ya dia hidup karena mesin itu secara ilmu kedokteran ya, medis itu gitu. Andaikan itu dicabut secara sunatullah ya sudah salam. Maka itu tidak masuk dalam ranah pengobatan sebenarnya. Itu ranahnya mempertahankan. Ya monggo kalau mengikuti penjelasan ahlinya silahkan. Kalau misalnya mau dicabut, enggak dicabut ya monggo dengan segala konsekuensi. Kayak menawa asuransi ini kayak gagah. Nggih monggo mawon nggih. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nggih, monggo Bu Popi dulu nggih, lebih sepuh Bu. Lebih siap. Nggih, Bu Popi dulu, lebih sepuh Bu Popi. Monggo Bu Popi. Nggih.